Rasa yang berkuasa di Indonesia ini bukan Jokowi. He is not that powerful. Jadi siapa yang berkuasa? Itulah yang saya jelaskan, oligarki. Jadi banyak orang yang beramai-ramai berkuasa. Dan Pak Jokowi itu kan tidak punya kekuatan yang jelas. Karena ini bagus membantu kita kembali kepada soal Pak Harto. Itu kehebatan Pak Harto. Pak Harto itu ketua partai. Partai ABRI itu ketuanya Soeharto. Jadi begini loh riwayatnya partai itu. Jadi begini loh riwayatnya partai itu. Partai besar Indonesia mula-mula partai besar itu namanya TNI zaman revolusi, tapi tidak ada doktrin. Itu diikat oleh karisma Sudirman. Nggak ada doktrin. Kata Dwi Fungsi tidak. Tapi orang merasakan itu. Sesudah itu makin jelas adanya kekuatan itu, meskipun juga belum ada doktrin. Ketuanya namanya Nasution. Nasution lah yang menjadi tokoh penting peristiwa 17 Oktober. Tapi Soekarno masih kuat juga. Dan tentara juga waktu itu masih semangat politik revolusi. Soekarno masih dihargai. Kemudian setelah Gestapo, setelah kembali ke Undang-Undang 45, ada Golkar, ketua partai diganti. Partai tentara maksudnya. Nasution out, masuk Yani, Jenderal Yani. Setelah Gestapo, Yani out, terbunuh, naik Soeharto. Ketika Soeharto menjadi ketua partai tentara, kekuatannya adalah tentara menjadi sangat kuat. Mereka menghadapi melawan PKI, dan karena Soekarno membela PKI Nasako, maka berhadapanlah tentara dengan Bung Karno. Ketua partai waktu itu adalah Soeharto. Ketika Bung Karno tersingkir, kuatlah kedudukan Soeharto. Dia menjadi ketua partai bersenjata. ABRI kan bersenjata. Jadi selalu saya ingatkan para mahasiswa saya, keliru kalau kalian menganggap kekuatan Pak Harto itu Golkar. Golkar itu dibikin oleh tentara, dikendalikan oleh tentara. Bukan tentara kekuatannya Soeharto. Kekuatan Soeharto adalah ABRI bersenjata. Itu yang dilawan oleh Soekarno. Yang dilawan oleh Soekarno. Akhirnya juga Soekarno tersingkir. Makin kuatlah Soeharto, partai paling kuat bersenjata, sehingga Anda lihat masa periode kepresidenan Soeharto itu kuat kekuatan. Otoritariannya jelas sekali. Sebenarnya bukan totaliter, otoriter. Kita dalam ilmu politik, totaliter itu dipakai di zaman Mussolini, Hitler, dan di banyak negara-negara kecil di Afrika maupun di Latin Amerika. Nah, Pak Jokowi itu tidak punya kekuatan itu, sehingga ada kesan kuat yang mempertahankan mau 3 masa jabatan itu adalah orang yang ditengarai sangat mendapat keuntungan kalau Pak Jokowi berkuasa terus 3 jabatan. Karena yang berkuasa bukan Pak Jokowi sebenarnya. Kekuatan-kekuatan
tadi saya katakan oligarki itu gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah kekuatan di luar oligarki itu cukup tangguh menghadapi usaha menyalahgunakan Jokowi? Kalau tidak, kenapa dulu Pak Harto lama baru jatuh? Karena dia kuat dan lawannya tidak kuat. Yang tidak kuat menjilat. Itulah politik Indonesia. Mari kita mulai telusuri jalannya, hubungan antara penguasa dan kekuasaan. Di dalam buku ini kita akan tahu bagaimana terjadinya kesepakatan antara tentara, ini singkatnya, tentara dan Soeharto. Tentara tidak pernah senang, kita bicara zaman revolusi, tidak pernah senang terhadap keterlibatan politik tentara. Mereka tidak puas. Sebab itu terjadi apa yang Anda tentu sudah pernah dengar, peristiwa 17 Oktober. Ketika tentara, waktu itu komandannya di Jakarta, almarhum Kemal Idris, memasang meriam di depan istana. Bung Karno ada di dalam istana. Bung Karno menolak cara-cara seperti itu. Dan kemudian akibatnya Nasution dilengserkan. Nah, ini penting diceritakan karena meskipun Nasution sebagai KSAD dilengserkan, ada satu hal yang penting terjadi pada dia. Sejak itu Nasution menyadari bahwa Soekarno sangat berkuasa.